Ya, progres penerapan umum kita mulai dari nomor 1. Terjadi macet jika warga tidak menggunakan kendaraan umum. Ekivalen dari kalimat ini apa? Nah, pada umumnya implikasi itu dimulai dari jika maka. Oleh karena itu, boleh kita baca jika warga tidak menggunakan kendaraan umum, maka terjadi macet. Jadi P-nya di sini, nanti Q di sini. Implikasinya jika P maka Q. Nah, yang ekivalen dengan ini adalah negasi Q maka negasi P. Ya, yang berarti jika tidak terjadi macet, ya, maka warga menggunakan kendaraan umum. Tidak terjadi macet menggunakan kendaraan umum. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2, pernyataan 1. Jika semangat belajar rendah, maka sulit mendapatkan jurusan idaman. Jurusan idaman tidak sulit didapatkan atau tidak berjuang dengan gigi. Jika tidak berjuang dengan gigi, ini maka menyesal. Dari ketiga pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, nah, kita buat dulu implikasinya, ya. Jika semangat belajar rendah, jika P maka Q. Jurusan idaman tidak sulit didapatkan. Nanti di sini berarti negasi Q atau tidak berjuang dengan gigi. Ini atau R, negasi R tidak berjuang. Pernyataan ketiga, jika tidak berjuang dengan gigi, maka menyesal. Jika tidak berjuang dengan gigi, maka menyesal. Nah, kesimpulan apa yang kita peroleh dari sini? Yang pertama, bisa kita ambil dulu ini semua menjadi implikasi. Nah, pertama, yang pernyataan ketiga itu identik dengan jika tidak menyesal, maka nanti di sini berjuang dengan gigi. Yang kedua, yang pernyataan ini itu sama aja dengan implikasinya adalah jika R maka negasi Q. Nah, kita buat ini jika R maka negasi Q. Sementara pernyataan 1 bisa kita balik menjadi jika negasi Q maka negasi P. Nah, dengan demikian ada yang beberapa bisa kita coret ini, R-nya kita coret, kemudian Q-nya kita coret, maka nanti kesimpulannya di sini adalah jika negasi S maka negasi P. Nah, di mana S tadi menyesal, nah berarti jika tidak menyesal maka semangat belajar tidak rendah. Itu ada di jawaban C ini, maka jawabannya adalah C. Soal nomor 3, ingkaran dari jika setiap siswa gemar membaca, maka pembangunan negara kita akan maju pesat. Yang ditanya adalah ingkarannya. Jadi ini P, maka nanti pembangunan negara kita akan maju pesat. Jadi ini kita buat nanti Q. Nah, di sini jika P atau Q. Nah, negasi dari sini atau ingkaran dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. P dan negasi Q. Nah, kalau demikian berarti nanti jika setiap siswa gemar membaca, nah nanti di sini dan pembangunan negara kita tidak maju. Nah, kata dan di sini dan bisa juga dibuat dengan tetapi, ya. Bisa juga nanti namun. Nah, yang sesuai dengan itu adalah semua siswa gemar membaca tetapi pembangunan negara tidak maju pesat, ya. Oleh karena itu jawabannya adalah E. Soal nomor 4. Kepala sekolah SMA 10 mengatakan bahwa banyak siswa SMA 10 yang lulus UAN dengan nilai yang baik tahun ini disebabkan oleh metode belajar aktif yang diterapkan oleh sekolah tersebut. Pertanyaannya, manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen kepala sekolah tersebut? Yang memperkuat berarti yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Nah,
dalam soal ini dinyatakan setelah dilakukan belajar aktif, maka nanti banyak yang lulus. Itu terjadi pada tahun ini. Nah, berarti kemungkinan besar tahun yang lalu tidak dilakukan. Oleh karena itu, yang mendukung pernyataan itu adalah metode belajar aktif belum pernah diterapkan pada tahun sebelumnya. Berarti jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 5, jika algi rajin, maka disayang ibu. Nah, ini kita misalkan di sini ini P, ini Q. Jika algi disayang ibu, maka algi disayang bapak. Oke, jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Ternyata algi tidak disayang bapak. Maka kalau tidak disayang bapak, berarti nanti di sini Nagasi R, maka Nagasi Q. Maka nanti kalau dibalik lagi di sini Nagasi Q, maka Nagasi P. Berarti Nagasi Q-nya habis. Nanti kesimpulannya adalah Nagasi R, maka Nagasi P. Berarti kalau tidak disayang ayah, berarti algi tidak rajin. Jawabannya adalah B. Soal nomor 6, diet yang sudah menjadi gaya hidup banyak orang terbukti dapat menurunkan berat badan dan menyehatkan tubuh. Sebagian peneliti juga menyimpulkan bahwa diet memberikan dampak positif terhadap daya ingat. Namun demikian, diet juga dapat menyebabkan sebagian orang sering merasa lemah dan pusing. Nah, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang pasti benar? Nah, yang pasti benar berarti sebagian orang mengalami pusing dan lemah. Kemudian menurut peneliti bahwa diet memberikan dampak positif terhadap daya ingat. Nah, kalau kita tinjau yang A, tidak ada dampak negatif dari diet. Nah, udah jelas ada tadi dampak negatifnya sedikit ya. Apa itu? Karena seseorang bisa menjadi lemah dan pusing. Berarti ini salah. Yang B, beberapa orang dewasa mampu menjalani diet secara lebih. Nah, kata dewasa di sini muncul, tidak ada disebutkan tadi di atas. Ini salah. Daya ingat orang yang melakukan diet secara berlebihan dapat meningkat, juga tidak disebut seperti itu. Hanya sebagian peneliti menyimpulkan bahwa diet memberikan dampak positif ya terhadap daya ingat. Yang D, sebagian orang yang melakukan diet sering merasa lemah dan pusing. Iya, ini dia, sebagian orang yang melakukan diet sering merasa lemah dan pusing. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 7, sebagian besar nelayan menggunakan teknologi penangkapan tradisional sehingga hasil yang diperoleh tidak banyak. Jika semua nelayan tidak menggunakan teknologi penangkapan tradisional, maka kesimpulan yang paling tepat adalah, nah di sini tadi, jika nelayan menggunakan teknologi penangkapan ikan ya, menggunakan teknologi penangkapan tradisional, ini kita misalkan P, maka hasil yang diperoleh ya, tidak banyak. Ini yang ini kita buat tidak banyak, ini Q. Jika P, maka Q. Nah, sekarang jika semua nelayan tidak menggunakan, di sini Nagasi P, apakah yang akan terjadi? Dapatkah ini dibuat kesimpulan? Nah, karena di sini adalah P, ini Nagasi P, maka kesimpulannya tidak ada. Tidak boleh, tidak dapat diambil kesimpulan. Berarti jawabannya adalah C. Ya, soal nomor 8. Sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap, ada kata-kata kecepatan tetap, menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Pertanyaan, berapa waktu yang dibutuhkan kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 140 km? Kita tahu jarak kecepatan waktu V itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, kalau demikian kecepatannya ini tetap, berarti nanti kecepatan pada keadaan 1 akan sama dengan kecepatan pada keadaan 2. Nah, nanti di sini V-nya kita ganti dengan S yang pertama. Berarti kita masukkan yang 60. 60 waktunya adalah 45 menit. Tadi kita masukin ini 45.
akan sama dengan jarak yang kedua 140, berarti 140 dibagi dengan T2. Nah, ini kita perkecil, bagi 15 ini dapat 4, ini dapat 3 ya. Nah, selanjutnya nanti kita kali silang ya, 4, atau bisa kita bagi dulu, ini dibagi 2 dapat 2, ini dibagi 2 dapat 70, atau diperkecil lagi, ini dibagi 2 dapat 1, ini dibagi 2 dapat 35. Berarti nanti kita kalian ya, kali silang berarti T2 itu sama dengan 3 kali 35, berarti 105 menit. 105 menit itu dapat 1 jam, karena dibagi dengan 60 ya, berarti 105 dibagi 60 itu dapat 1 jam. Kemudian sisanya adalah 45 menit. 45 menit. Jawabannya adalah C. Ya, soal nomor 9 ini adalah baris dan deret. Boleh kita lihat ada 4 bilangan yang diketahui, 2 tidak diketahui. Dari yang pertama 11 menjadi 18, 18 menjadi 27, 27 tidak diketahui, kemudian menjadi 51, kemudian tidak diketahui. Nah, kalau kita lihat selisihnya 11 dengan 18, ini selisihnya adalah 7, sementara ini selisihnya adalah 9. Berarti kemungkinan di sini selisihnya 11. 27 tambah 11. Jadi kemungkinan nanti di sini adalah angka 38. Nah, kemudian selisihnya ini adalah 13. 13 tambah 38 benar 51, berarti selisihnya nanti di sini adalah 15. Berarti 51 tambah 15 adalah di sini nanti angkanya adalah 66. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 10 ada 2 yang tidak diketahui di sini, sementara urutannya yang sebelah kanan semua diketahui. Jadi kita misalkan yang mau dicari itu 3 huruf, saya buat di sini. Nah, di sini cara melihatnya kita harus teliti ya. Kalau kita melihat ini X, W, V, U, T. Nah, berarti kayak sepertinya urutannya ini adalah habis T, U, V, W, X. Berarti nanti di sini yang terakhirnya adalah Y-nya di sini, Z-nya di sini. Nah, selanjutnya bisa kita lihat lagi nanti di sini YZ langsung X. Berarti X, YZ. Baru nanti V, W, X, U, V, W, X. Baru nanti sini T, U, V. Baru nanti di sini lagi kita lihat R, S, T. Berarti nanti kita lihat di sini QR sebelumnya itu apa? Pasti P, ya. P. Berarti di sini P. Yang ada P di sini dengan Y hanya ini. Berarti tidak perlu kita teruskan lagi. Sementara huruf terakhirnya Z, maka jawaban ini adalah